Baiklah, mari langsung kita mulai. Sebentar. Recording. Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang sudah memberi kita beribu-ribu kenikmatan. Baik nikmat iman serta Islam dan ditambah lagi nikmat sehat walafiat. Hingga pada kajian pada malam hari ini kita semua bisa bergabung tanpa ada satu rintangan dan kekurangan yang berarti. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membawa kita dari masa jahiliyah ke masa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kepada keluarganya, sahabat dan seluruh pengikutnya. Perkenalkan, saya Diana Pratiwi yang akan bertugas menjadi moderator kajian pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung para peserta kajian kitab Al-Ibanah wal Ifadhah fi Ahkamil Haid wan Nifas wal Istihadhah yang diselenggarakan oleh Himpunan Dai Muda Indonesia wilayah Jawa Timur. Insya Allah kajian kitab khusus akhwat ini akan rutin dilaksanakan setiap hari Kamis pekan kedua pukul 19.30. Izinkan juga saya sedikit memperkenalkan mengenai HDMI melalui video singkat berikut ini.
Writing's not that easy, but grammar. Baik, itu tadi sekilas pengenalan HDMI. Kegiatan-kegiatan HDMI Jawa Timur lainnya bisa diikuti di berbagai kanal sosial media seperti Instagram, YouTube, dan Facebook, yang nanti linknya akan saya tulis di kolom chat. Setiap kajian yang kami adakan juga akan diupload di fanpage Facebook serta YouTube, jadi jangan lewatkan untuk follow dan subscribe channel HDMI Jawa Timur. Baiklah, tanpa berlama-lama, berikut akan saya bacakan kurikulum vitae dari pemateri kita pada malam hari ini. Nama lengkap, Hajah Ahadiah LC, tempat tanggal lahir Sidoarjo 10 Oktober 1988. Wah, masih muda nih ya, Ustazah Ahadiah ini. Sekarang saat ini beliau berdomisili di Gresik. Beliau sudah menikah dan memiliki 2 orang putra. Beliau merupakan founder Markas Tahfidz Balita Al-Furqon Gresik. Kemudian juga penemu metode membaca untuk balita, metode analogi gambar. Kemudian beliau juga pemegang sanad Al-Quran riwayat Hafiz An Asim jalur Syatibiyah. Riwayat pendidikan terakhir, beliau adalah lulusan dari S1 Syariah Lipia Jakarta, kemudian pernah pengalaman kerja dan organisasinya, pernah mengajar di Rumah Quran An-Nadwah Jakarta, kemudian Musyrifah Asrama PPMU Wami Jakarta, kami Komsat Sidoarjo, kemudian juga pengajar di Sekolah Internasional Sudan Jakarta. Moto beliau adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Alhamdulillah, baik. Ini saat ini sudah hadir juga Ustazah Ahadiah di tengah-tengah kita ya. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustazah. Belum kedengaran nih suaranya Ustazah. Ya, Iya. Kif halukum? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah. Ustazah bagaimana kabarnya? Sehat nggih? Alhamdulillah, ala kulli hal. Sehat semuanya, alhamdulillah. Tadi sedikit merevisi ya, saya itu putranya udah 3 sekarang. Ini perlu diupdate ini sepertinya. Iya, berarti. tadi saya lupa itu apa namanya profil yang lama gitu, belum diupdate ya tadi. Alhamdulillah sudah 3. Nambah 1 lagi habis ini Ustazah. Rame ya, berisik. Biar tambah rame. Ya, alhamdulillah. Oke, langsung kita mulai nggih Ustazah nggih? Ya, baik. Sebelumnya saya untuk waktu materinya, saya materinya sampai jam berapa? Oke. Waktu materinya ini maksimal sampai 20.30 nggih. Oh, berarti 8:30 ya? Nggih. 8:30. Terus mungkin nanti saya akhiri sampai 8:30 kurang 10 ya, atau jam 8:20. Mungkin nanti untuk 10 menit terakhir bisa untuk tanya jawab gitu. Ya, jadi siap. karena hari ini kita ngaji kitab, jadi materinya senyampainya waktu karena mengalir ya, sehingga pelan-pelan. Yang penting para peserta insya Allah paham gitu. Baik, saya mulai. Oke, Ustazah. Monggo. Saya share screen dulu. Download.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada teman-teman HDMI dan tim ya, keluarga besar HDMI atas kesempatan yang diperkenankan ya, yang dihadiahkan ya untuk saya untuk bisa belajar bersama di ruangan ini yang semoga Allah berikan keberkahan lebih ya. Karena yang saya tahu di HDMI ini adalah rumah ya, berkumpulnya para tulabul ilm ya, para pecinta ilmu, para pejuang ilmu yang bahkan kajiannya itu isinya macam-macam ya, dari berbagai macam ilmu ulumuddin ya, yang mungkin kajiannya bahkan setiap pekan ya, setiap pekan itu selalu ada gitu, dan terus diupdate gitu. Jadi ini adalah rumah ilmu yang insya Allah senantiasa alirkan keberkahan di dalamnya, dan alhamdulillah kita semua Allah berikan kesempatan hadir bersama ya di ruangan ini untuk menimba ilmu, membuktikan di hadapan Allah bahwa sampai detik ini, sampai hari ini kita masih Allah golongkan ya, Allah jadikan bagian dari orang-orang yang diangkat derajatnya ya dari jalur ilmu ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Baik, hari ini teman-teman semuanya insya Allah kita akan ngaji bareng ya, karena dari awal undangan yang disampaikan ke saya adalah ngaji kitab ya, dan ditawarkan, Ustazah nih mau kitab apa nih yang mau dikaji gitu, mau dijadikan materi ya. Dan saya sangat semangat sekali ya, punya antusias ya untuk membedah ya, ngaji bareng kitab ini, Al-Ibanah wal Ifadah ya, Al-Ibanah wal Ifadah fi ahkamil haid wan nifas wal istihadah ala madhabil Imam Asy-Syafi'i ya. Jadi buku ini ya nanti akan kita lihat di pengantarnya ya, dijelaskan ya secara gamblang, meskipun bukunya berapa halaman ini? Ada 81 ya, 81 halaman ya di dalam kitab ini. Tetapi di dalamnya ya kita diberikan pengetahuan ya secara detail bagaimana hukum-hukum ya darah haid, nifas dan istihadah ya, secara jelas dan terkhusus dalam satu mazhab, yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i gitu. Karena kenapa kita mengambil yang untuk kajian kali ini ya dalam perspektif ataupun mazhab Imam Syafi'i ya, karena ini yang dipakai kebanyakan wanita di Indonesia. Nah, begitu ya. Kita langsung saja ke pengantar. Nah, buku ini teman-teman ditulis ya, mualifnya adalah Syekh Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Saqaf ya. Kalau belakangnya ada nama As-Saqaf itu udah ketahuan ya. Kalau ini adalah nama-nama orang Yamani gitu ya. Kalau di Indonesia itu namanya As-Segaf gitu ya. Kalau kita sering dengar nama di Indonesia itu adalah Habib ya, ataupun Al-Habib. Habib itu adalah keluarga atau keturunan Rasulullah ya, Abdul Qadir As-Segaf gitu ya. Kalau di Indonesia sering dengar, tapi tulisannya dalam bahasa Arab itu ya As-Saqaf gitu ya. Kemudian kita langsung ke pengantarnya ya. Ini takdim atau muqaddimah ya. Muqaddimah di sini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Nah, beliau ini adalah guru
dari tadi Syekh Abdurrahman bin Abdillah bin Abdul Qadir As-Saqaf, ya penulisnya. Ya, ini adalah guru beliau. Nah, beliau ini pengajar di ini Ribat Tarim. Ya, teman-teman sering dengar ya, Jamiatul Ahqaf atau Al-Ahqaf University atau Al-Ahqaf gitu ya. Biasanya ditulisnya bahasa Latinnya gitu, Al-Ahqaf University. Ya, ini terkenal sekali ya, yang ada di Tarim ya. Banyak sekali orang-orang Indonesia yang mondok di sana ya, karena Tarim ini terkenal sekali. Ini gurunya beliau ya, Syekh Abdurrahman. Beliau di sini ya memberikan sedikit ulasan ataupun testimoni ya, bahwa buku yang di sini ya buku mukhtasar ya, mukhtasar tetapi bukunya sangat komprehensif gitu. Ya, bahkan layak sekali untuk dibaca para thalibul ilm ataupun wanita-wanita yang ingin memahami ya hukum-hukum terkait haid, nifas dan istihadah gitu. Ini testimoni singkat ya dari guru beliau. Nah, terus di sini mukadimah langsung dari Syekh Abdurrahman selaku mu'alif ataupun penulis ya. Beliau membuka dengan hadis ya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu adalah wajib ya bagi setiap muslim ya. Jadi al-haditsu yufidu wujuba ta'allumil ilm. Ya, hadis di sini itu ya dimaknai sebagai kewajiban kita ya, untuk menuntut ilmu ya. Wa minal ilmil wajib 'alal mar'ah an tata'allama ma tahtaju ilaihi min ahkamil haidh wan nifas wal istihadah. Dan dari ilmu yang wajib dituntut tadi, yang wajib kita cari itu adalah ya untuk wanita terkhususnya ya, mencari ataupun belajar tentang hukum-hukum ya, haid, nifas, dan istihadah gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa menuntut ilmu ataupun belajar tentang hukum-hukum haid, nifas, istihadah ini hukumnya wajib atau fardu ain ya bagi setiap wanita. Fardu ain ya, setiap wanita wajib tahu, wajib paham, wajib dicari ilmunya. Fa in kana zawjuha 'aliman lazimahu ta'limuha ya. Jadi ketika suaminya itu orang yang berilmu, punya ilmu terkait haid, nifas, istihadah ini, maka wajib bagi suaminya untuk mengajarkannya, ngajarin istrinya, gitu, memahamkan istrinya terkait hukum-hukum haid, nifas, dan istihadah ini. Ya, wa illa falahal khuruj li su'alil ulama. Tetapi apabila suaminya ini termasuk orang yang ya belum begitu paham. Ya, belum begitu paham terkait hukum-hukum yang ada di haid, nifas, dan istihadah ini, maka suami wajib ya mengizinkan istrinya untuk ya belajar. Wajib mengizinkan istrinya untuk belajar. Ya, medianya macam-macam, boleh al-khuruj li su'alil ulama, ya belajar belajar di majelis-majelis ilmu ya terkait hukum-hukum ini. Ya, di halakoh-halakoh manapun ya. Atau kalau kalau sekarang belajar itu bisa lebih fleksibel ya, bisa lewat media ya, ataupun baca buku langsung. Intinya suami wajib memfasilitasi istrinya tadi agar paham terkait hukum haid, nifas, dan istihadah, karena hukum asalnya adalah fardu ain ya. Wa yahrumu 'ala az-zawj ay yamna'aha illa an yas'ala huwa wa yukhbiraha ya. Dan diharamkan bagi seorang suami untuk melarang istrinya. Melarang istrinya itu dalam artian menghalang-halangi ya, menghalang-halangi perjalanannya untuk bisa mendapatkan ilmu ini, ilmu haid, nifas, dan istihadah ya, dengan berbagai macam ya cara ataupun alasan ya. Illa an yas'ala huwa wa yukhbiraha ya, kecuali kalau memang suami itu sudah bersedia, karena suami punya ilmu, bersedia ditanya-tanya ya, ataupun tadi kembali mengajarkan istrinya. Nah, begitu ya. Makanya kembali lagi teman-teman, ini hukumnya fardhu ain bagi siapa yang belum paham atau masih minim pemahamannya atau masih banyak keraguan-raguannya ya, fasalu ahla dzikr ya, harus bertanya kepada seorang ulama ataupun belajar ya dengan baca buku, ikut majelis ya, bertanya kepada orang yang berilmu dan sebagainya. Nah, sekarang medianya banyak sekali ya. Summa inna ta'alluma hadhil ahkam yu'addu minal fiqhil ladhi huwa min alamati iradatillahi bi'abdihil khair. Haitsu ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya.
Jadi belajar hukum-hukum ini tadi ya, hukum haid, nifas dan istihadah ya. Ini merupakan ya kehendak Allah kepada hambanya. Bagaimana Allah menginginkan kebaikan ya, bertambahnya ilmu ya untuk hambanya ya, sebagaimana berangkat dari hadisnya Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din ya. Barang siapa ya yang Allah kehendaki baginya suatu kebaikan ya, maka akan Allah berikan pemahaman tentang agama ya, atau Allah berikan pemahaman atau terhadap agama ya, atau ilmu-ilmu yang ada di Islam ini, yang ada di agama ini gitu. Wasilahnya apa? Menuntut ilmu tadi itu, thalabul ilm gitu. Wa musahamatan fi nashril ilm al-wajib wa tablighid da'wah a'dadtu hadhihi durus al-fiqhiyah. Ini al-muallifnya yang menyampaikan ya, bahwa beliau mempunyai kewajiban ya, ingin ya menanam berinvestasi ya. Berarti beliau menginginkan suatu jariyah ya, suatu pahala yang mengalir ya, dengan cara investasi fi nashril ilm al-wajib wa tablighid da'wah, menyebarkan ilmu ini yang beliau tulis ini ya, sehingga beliau ada hadhihi durus al-fiqhiyah ya, menuliskan ya pelajaran ini ya, fi hukmi atau fi ahkam, hukum-hukum haid, nifas dan istihadah. Beliau wa qad jama'tu hadhihi risalah min kutubi a'immatina asy-syafi'iyyah ridwanullahi 'alaihim. Jadi beliau menulis risalah ini, buku ini ya, dengan mengumpulkan ya, dari literasi-literasi atau kitab-kitabnya para a'immah ya, para ulama-ulama Syafi'iyah ya, dari mazhab Syafi'i ya, ridwanullahi 'alaihim. Semoga Allah meridai mereka. Wa aktsaruha mustafadun min risalati Syekhina al-'Allamah Muhammad bin Ali al-Khatib ya. Dan kebanyakan atau mayoritas ya risalah ini, buku ini ya, diambil ataupun dinukil dari tulisannya gurunya tadi ya, yang di awal yang memberikan testimoni ya, Muhammad bin Ali al-Khatib hafizahullah taala. Wa matabihi fi khairin wa afiyah ya, semoga Allah memberikan kenikmatan ya, kebaikan yang mengalir dan kesehatan. Wallati fatahat mughlaq masailil haid, yang membuka ya kunci ataupun yang membuka kunci ya masailil haid ya, ataupun yang mengupas ya atau mengurai ya bahasanya, simpul-simpul ya permasalahan seputar haid gitu, sehingga terurai dan jelas. Wa qad qasamtu hadhihi durus ila 8 durusin kalati, dan di dalam kitab ini dibagi menjadi beberapa pembahasan ya. Di sini saya rinci. Bentar. Sebentar. Ya. Ini terlihat ya. Jadi pembahasannya di kitab Al-Ibanah wal Ifadhah ini yang bab 1 ada pengantar secara umum seputar darah yang keluar dari kemaluan wanita gitu. Kemudian yang kedua usia permulaan haid atau masa atau lamanya, warna dan sifatnya. Yang bab 3 ini lanjutannya, bab 4 baru terkait nifas seputar hukumnya. Ya, nanti ada subbabnya ya yang secara detail nggak saya cantumkan di sini. Nanti saya bikin slide-slide-nya per pertemuan, tapi mohon maaf untuk pertemuan ini saya belum bikin slide-nya. Kemudian bab 6 baru yang mustahadah ya, hal-hal yang harus dilakukan wanita mustahadah. Wanita mustahadah itu adalah wanita yang dia sedang menjalani istihadah, makanya namanya mustahadah gitu. Jadi ismul maf'ul gitu ya. Kemudian ini kelanjutannya istihadah yang bersambung dengan haid, kemudian istihadah yang bersambung dengan nifas. Dan insya Allah kalau udah ngaji kitab ini sampai selesai bakalan ketemu ya
ketemu benang merahnya dan merasa mantap dan puas dan insya Allah paham gitu. Karena saya pribadi ketika sudah menghatamkan kitab ini itu ngerasanya senang banget kayak dapat hadiah dari Allah gitu. Jadi alhamdulillah makanya saya semangat ya ngajak teman-teman di HDMI, ayo ya kita semangat ngaji kitab ini dan insya Allah kita akan dapat banyak pencerahan gitu setelah baca ataupun ngaji kitab ini. Selanjutnya kita langsung ya teman-teman masuk ke pembahasan yang pertama ya. Oh ini closingnya ya, ini tadi rincian isinya, isi materi. Terus beliau ya menutup kitab ini mukadimahnya dengan wa as'alullah ta'ala an yaj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhil karim. Beliau mohon kepada Allah agar menjadikan ya amal solih ini, ya tulisan ini ya khalisan ya khusus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arju ya wa amulu mimman ittala alaihi fara'a fihi khata'an ayunabbihani alaihi wa jazahullahu khairal jaza. Dan saya berharap ya bagi siapa yang menemukan ya ataupun menemukan ada kesalahan ya dalam penulisan saya ini agar mengingatkan saya dan semoga Allah memberikan pahala ya atau kebaikan. Wa qad ana awanu syuru' fil maqsud bi'aunil malikil ma'bud fa ila darsil awal. Nah, ini kita masuk ke pembahasan yang pertama. Ini muqaddimatun amma haula dima'il kharijah minal farj ya. Pengantar secara umum seputar darah yang keluar dari farji ya, darah-darah yang keluar dari farji. Jadi teman-teman yang kita ketahui ya, darah yang keluar dari farji itu ada 3. Di sini adam al-kharij minal farjil mar'ah. Yang pertama imma an yakuna haidon, darah haid. Kemudian yang kedua au nifasan, darah nifas, dan yang ketiga awistihadatan, atau darah istihadah. Wala rabi'alaha gitu, karena dan tidak ada yang keempat ya. Karena darah yang keluar dari farjil mar'ah, dari kemaluan wanita itu cuma 3 ini. Ya. Ada haid, nifas dan istihadah, hanya itu, tidak ada yang keempat ya. Walikullin min hadhihi dima ta'rifun yatamayaz bihi an ghairi wa safa nubayyinuha insyaallah taala. Di sini saya tambahkan teman-teman, jadi ada macam-macam ya cairan ya yang keluar dari farjil mar'ah ataupun kemaluan wanita ya, atau kita sebut dengan ifrozat ya, al-kharijah min farjil mar'ah gitu. Jadi cairan-cairan ini banyak sekali. Yang pertama seperti mani, ya teman-teman tahu mani, ya sa'il abyad, ya mengalir, ya. Kemudian yakhruj 'inda ishtidadi syahwah, ya mani ini keluar ya ketika memuncaknya syahwat, ya. Dan mani ini keluar bisa ya karena adanya ihtilam. Ya, ihtilam ataupun sebagai tanda bulugh ya, baligh untuk laki-laki ya, sehingga mimpi basah ya. Kemudian atau ketika seorang laki-laki atau perempuan berhubungan ya itu keluar mani ya, warnanya putih ya dan mengalir. Kemudian ada juga yang namanya madhi. Ya, madhi ini sa'il abyad juga, warnanya juga putih tapi raqiq. Ya, warnanya tidak sekuat ya mani. Ya, warnanya putihnya ini ya agak lemah, agak pudar. Ya. Jadi di sini kalau tadi mani ya, mani ini ketika keluar ini wajib mandi. Ya, wajib mandi, tetapi untuk hukumnya najis, suci atau najis, ini ulama berpendapat ya, ulama berbeda pendapat ya, ada yang menghukumi suci dan ada yang menghukumi najis, dan mayoritas ulama ataupun kita di madhab Syafi'i ya itu menghukumi sebagai thahir ya, suci ya untuk mani. Tapi untuk madhi tadi ya darah atau bukan daerah, cairan yang putih mengalir ya, warnanya raqiq ya, agak pudar ya, tidak sekuat tidak seputih warnanya mani
ya, yakhruju 'inda syahwah, ya. Keluarnya ketika seseorang itu apa namanya sedang merasakan syahwat, atau seseorang yang di sini ada mula'abah ya, atau indal mula'abah itu memainkan kemaluannya, ada yang seperti itu, awit tafkir anil jima, atau orang yang sedang memikirkan tentang jima ya, atau berhubungan seksual, itu maka ini bisa mengeluarkan madhi ya, karena ada dorongan syahwat di situ. Nah, maka madhi ini hukumnya najis ya, dan membatalkan wudhu. Ya, tidak harus mandi, tapi membatalkan wudhu. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga ada wadi. Tadi mani, madhi, kemudian wadi. Ya, wadi ini ya sailun sakhin. Cairannya itu ya mengalir, tapi kental. Ya, kental, agak lengket gitu. Ya, yakhruju aqibal baul. Dia itu keluar setelah biasanya kita kencing ya, atau pipis ya. Biasanya kalau teman-teman habis ini cebok gitu, habis pipis. Nah, ini biasanya ada masih ada ini kayak lendirnya gitu. Kadang kita udah ceboknya udah bersih, ternyata setelah cebok, nah di CD ya, di CD-nya ternyata masih ada cairan gitu yang agak kental ya, bening gitu ya, bening cairannya, itu namanya wadi. Dan wadi ini najis ya, dan juga membatalkan wudhu gitu. Nah, makanya teman-teman ketika habis pipis ya, diikhtiarkan ya untuk mencucinya itu benar-benar ya, benar-benar. Terus juga untuk menghindari teman-teman yang mungkin khawatir nanti ada biasanya mungkin setelah kita dibikin bergerak gitu, ternyata masih ada sisa pipisnya dan sebagainya gitu. Itu diikhtiarkan ya ketika pipis ataupun jongkok ya, itu bisa dengan cara batuk ya, atau mengejan atau batuk ya, agar semua pipisnya itu keluar dengan tuntas, dan juga kita bisa membersihkan wadinya dengan tuntas. Nah, begitu. Makanya teman-teman yang biasanya yang misalkan khawatir ya keluar wadi ya, misalkan ketika kita ini pipis, wudhu, kemudian sholat ya, dicek aja sebelum sholat itu celana dalamnya apakah ada yang cairan tadi yang kental atau lengket yang bening tadi itu ya, atau tidak. Ketika tidak dan kita sudah merasa bersih ya, dipersilahkan sholat. Tetapi ketika misalkan nanti tiba-tiba merasa ada yang keluar gitu ya di tengah-tengah gitu, dan ini ma'fu ya, karena yang dihukumi adalah di awalnya ya, dihukumi di awal karena sebelum sholat kita sudah berikhtiar untuk membersihkannya gitu ya. Kemudian yang ketiga ini yang ketiga tadi wadi, selanjutnya ada rutubatul farj ya, rutubatul farj ya, ini tambahan ya, di sini di kitabnya tidak ada, ini tambahan dari saya. Rutubatul farj itu adalah atau kelembapan farji. Nah, untuk bab rutubatul farj ini nanti di kitab ini, di Al-Ibanah ini ada sendiri di beberapa halaman selanjutnya, tapi di sini karena saya bahas ifrozat, saya cantumkan sekalian. Ada rutubatul farj ya, atau kelembapan farji. Ya, jadi kelembapan farji ini seperti kalau di pendapat ulama itu ada dua ya, ada yang keluar dari zahirul farj ataupun mulut kemaluan atau bibir ya, bibir kemaluan wanita ya, atau yang kedua adalah keluar dari batinul farj ya, dalam farji wanita ya. Zahirul farj ya, ini dihukumi tohir wala yang kudul wudu ya, yang cairan ya, rutubah ya. Kalau untuk kelembapan farji
yang berada ataupun keluar ya di mulut kemaluan atau bibir kemaluan wanita, ya ini hukumnya suci ya dan tidak membatalkan wudhu. Boleh kita memahaminya ya sebagaimana seperti mulut ya. Seperti mulut ini Allah menciptakan mulut, di dalamnya itu pasti ada air liur. Ya, air liur ini tujuannya untuk menjaga kelembapan mulut. Kalau nggak ada air liur, mulutnya jadi kering, akhirnya bau kan, mulutnya bau mulut begitu ya. Nah, begitupun farji ini ya ada rutubah ya. Ada cairan yang senantiasa membasahi ya kemaluan wanita ini, tujuannya agar farji ini tidak kering dan lengket akhirnya. Kalau kering dan begitu lengket. Sehingga dengan adanya rutubah atau cairan yang lembab ini yang menjaga ya kestabilan ya fungsi kemaluan wanita gitu. Jadi ini hukumnya yang berada di bibir kemaluan ini hukumnya suci dan tidak membatalkan wudhu gitu. Biasanya cairannya bening ya, bening, dan teman-teman mungkin seringkali dapati ya ketika beraktivitas dan sebagainya tiba-tiba celana dalamnya basah. Ya, celana dalamnya basah dan tidak ada cairan yang kental atau lengket begitu. Nah, begitu ya. Ini masuk ke rutubah. Nah, terus ini yang keluar dari zahirul farj atau bibir kemaluan wanita. Tetapi bagaimana dengan yang keluar dari batinul farj? Nah, kalau yang keluar dari batinul farj ini ya dihukumi, ya mayoritas ulama menghukuminya dengan najis, wa yang qudul wudu, dihukumi dengan najis dan membatalkan wudu. Ya. Dan yang rutubatul farj yang keluar dari dalamnya kemaluan wanita ini seperti mazi, ya dicontohkan seperti mazi, ya yang warnanya putih tetapi rokik ya agak pudar. Nah seperti itu. Dan ini karena keluarnya dari dalam kemaluan wanita dan hukumnya najis membatalkan wudhu. Nah ini macam-macam cairan yang keluar dari kemaluan wanita, gitu. Langsung teman-teman ya itu tadi tambahannya. Kita masuk ke bab yang pertama yaitu al-haid ya, atau kita biasa bahasakan dengan menstruasi. Yang pertama ta'riful haid ya, damul haid syar'an huwa ya, ini darah haid ya, definisi dari secara syara ya atau fikih ya seperti apa. Damun jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihhah min ghairi sababin fi awqatin ma'lumah. Darah ya jibillah itu darah tabi'i ya, darah yang tabi'i, yang natural ya. Yang natural ya, yang dengan normal ya, yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, dia keluar dari bagian rahim mar'ah, rahim wanita yang paling dalam. Ya, yang paling dalam. Ya, aqsa itu jauh artinya, tapi di sini yang paling dalam diartikan begitu. Ala sabilis sihhah. Ya, dia ini normal keluarnya itu secara sehat gitu. Min ghairi sababin, tanpa sebab apapun. Ya, fi awqatin ma'lumah, dan dalam waktu ataupun masa yang khusus ataupun yang masa tertentu gitu. Karena setiap wanita punya siklus masing-masing. Ada yang keluarnya itu setiap awal bulan, ada yang tengah bulan, ada yang akhir bulan. Nah, seperti itu. Tapi catatannya adalah ala sabilis sihhah ya. Keluarnya ini normal, ya sehat, justru karena haid ini bukan bukan darah penyakit ya. Haid ini bukan darah penyakit ya, tapi justru dan bukan wanita yang haid adalah wanita yang sakit. Justru wanita yang bisa haid teratur ya, menjalani menstruasinya setiap bulan dengan normal dan teratur adalah wanita yang sehat. Nah, begitu. Kemudian di sini penjelasannya syarhut ta'rif, al-haidu fi syara' yatadamman ya fi ta'rifihi arba'ata asya ya. Darah haid ya itu memiliki kriteria ya sebagai berikut. Dia disebut sebagai darah haid kalau kriterianya memenuhi. Apa itu kriterianya? Yang pertama,
Anahu damu jibillatin dia adalah darah yang tabi'i, yang natural, ya. Taqdadihi tiba as-salimah. Ya, dia ini keluarnya dengan secara sehat, ya, secara sehat. Kemudian yakhruju min aqsa rahimil mar'ah wal aqsa wal ab'ad, ya, keluar dari ya bagian rahim wanita yang paling dalam gitu. Aqsa di sini artinya ab'ad ataupun yang terjauh, ya. Masjidil Aqsa gitu, masjid yang terjauh. Kemudian yang ketiga, ya, keluarnya secara tadi keluarnya tanpa sebab, ya, bukan karena dia sakit ataupun kelainan atau ada peradangan di organ reproduksinya, ya, dan sebagainya. Bukan karena itu, tetapi karena dia sehat, ya, tanpa sebab apapun gitu. Bi khilafi damin nifas awil istihadah, ya, berbeda dengan darah nifas atau istihadah. Kalau darah nifas kan keluarnya karena seorang itu melahirkan, ya, ada jiwa. Nifas ada nafas ataupun jiwa yang dikeluarkan. Wal istihadah, justru istihadah ini ya karena darah yang keluarnya bukan karena haid ataupun nifas, ya. Jadi karena sesuatu ataupun kadarnya melebihi atau batas maksimal masa haid dan nifas sehingga disebut dengan istihadah, ya, ataupun darah penyakit begitu. Kemudian yang keempat, ya, anna lahu awqatan makhsusah, ya, punya kekhususan waktu ataupun siklus tertentu, ya, siklusnya setiap wanita beda-beda, ya. Tadi sebagaimana yang saya sampaikan, falahu aqal walahu aktsar, dan dia ini haid ini memiliki batas minimal dan batas maksimal waktunya, ya. Walahu ghalibun kama sayati insyaallah taala. Bagaimana batas minimalnya dan batas maksimalnya dari siklus haidnya seorang wanita itu, ya, akan dibahas insyaallah dalam pembahasan setelah ini gitu, ya. Kemudian selanjutnya al-asl fil haid, ya, al-asl fil haid. Ini saya ngomongnya pelan-pelan, semoga teman-teman bisa menikmati, ya, ataupun memahami, mencerna apa yang saya sampaikan. Al-asl fil haid, ya, di sini dalilnya yang pertama dari qaulullah ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid, ya, dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Sungguhnya, ya, huwa adza, ya, fa'tazilun nisaa fil mahid, ya. Di sini adalah darah adza, ya, penyakit, ya, ataupun bukan darah penyakit, ya, ataupun huwa adza di sini diartikan sebagai damun fasad. Oh, kalau damun, sebentar. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Bukan, ya, bukan damun fasad, ya, Kalau damun fasad itu istihadah, ya, di sini adza, ya, dia sebagai penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka tinggalkanlah wanita itu ketika haid, ya. Di sini maksudnya apa? Fa'tazilun nisa itu kita dilarang untuk berhubungan, ya, tetapi untuk yang lain-lain itu boleh. Misalkan duduk bareng, makan bareng dan sebagainya gitu. Wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Dan janganlah kalian mendekati mereka, ya, sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan apabila mereka sudah suci, ya, kalian boleh mendatangi mereka sebagaimana yang batasan-batasan yang diperintahkan oleh Allah. Ya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mau bertaubat, yang bersegera dalam bertaubat, dan Allah menyukai orang-orang yang senantiasa bersuci. Wa fi hadhil ayah bayanallahu ta'ala hukmul haid wa akhbarana awalan binajasati damil haid. Ya. Di sini Allah mengabarkan kepada kita tentang kenajisan darah haid, ya, dari kata-kata kul huwa adza, ya. Tsumma amarul azwaj ayatazilun nisa fil haid, ya. Kemudian seorang suami itu diperintahkan untuk tidak menyetubuhi istrinya ketika haid, ya, tidak menyetubuhi seorang wanita, ya, ketika haid, ya. Di sini artinya ya'tazilu, ya, mubasyaratan nisa, ya,
menghindari persetubuhan wanita, ya dia itu di antara surah warukbah, di antara apa pusar ya dan lutut. Ya, walaisal murad bi'tizalin nisa an-nahjuraha fil mat'am wal mashrab wal maskan. Dan bukan yang dimaksudkan di sini itu apa meninggalkan wanita ataupun apa ya bahasanya mengucilkan wanita ya, tidak mendekatinya ya sampai pada tingkatan di mat'am, nggak boleh makan bareng kita, nggak boleh minum bareng kita, nggak boleh wal maskan, nggak boleh tinggal bareng kita. Karena dulu di zaman jahiliyah ya orang-orang apa Yahudi itu ya punya kebiasaan ya ketika ada wanita yang haid ya itu apa diasingkan ya, nggak boleh makan bareng kita, nggak boleh minum bareng kita, nggak boleh tidur bareng kita, intinya dikucilkan begitu ya karena alasan haidnya tadi ya karena dia lagi kotor gitu dibilangnya begitu ya. Fa inna tilka adatul yahud, sungguhnya itu adalah kebiasaannya orang Yahudi ya, kama warada fil hadis. Hadisnya apa nih? Dari apa? Ini hadisnya dari sahabat Anas radhiyallahu an, annal yahud kanu idza hadatil mar'ah ya fihim lam yuakilu walam yujami'uhunna fil buyut fasa'ala ashabun nabi. Ya dulu seorang ya orang-orang Yahudi itu ketika wanita-wanita yang sedang haid ya mereka nggak mau makan bareng dia, nggak mau apa berkumpul bareng dia ya di rumahnya, intinya diasingkan ya keluar dari rumah ini ya ataupun diasingkan di rumah yang lain ya. Kemudian para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah ya, dan Allah menurunkan ayat ini, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Nah begitu ya. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada sahabat ya, isna'u kulla syai'in illa nikah. Ya, kalian boleh melakukan apa aja kepada wanita yang haid tadi itu ya, makan bareng, minum bareng, ya tinggal serumah gitu kan, duduk bareng, kecuali nikah. An-nikah di sini diartikan ya ai illal wata. An-nikah artinya al-wata. Al-wata itu jima ya atau bersetubuh. Begitu. Kemudian dalil yang kedua dari haid itu dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu ashrabu wa ana haid. Ya, dulu aku pernah minum itu aku lagi haid gitu. Summa unawiluhun nabi ya fayad'u fahu ala mawdi'a fiyya fayashrab. Kemudian gelas yang tadi apa aku minum ya, gelas yang tadi aku pakai buat minum itu aku berikan kepada Rasulullah ya, untuk Rasulullah juga mau minum gitu ya. Fayad'u fahu, dan Rasulullah itu meletakkan bibirnya ya di bekas ya tempat bibirnya Sayyidah Aisyah, dan Rasulullah minum gitu ya. Kemudian juga wa ata'arraqul araq ya, dan juga Sayyidah Aisyah ini makan daging ya di gini ya gitu ya, apa bahasanya ya makan daging gitu. Biasanya kan daging kan agak seratnya ini ya, seratnya itu kuat gitu, jadi agak ditarik begitu. Terus wa ana haid, dan aku ini lagi haid kata Sayyidah Aisyah. Tsumma unawiluhun nabi gitu, dan apa daging tadi itu ya yang tulang yang masih ada dagingnya aku berikan kepada Rasulullah karena Rasulullah juga pengen makan gitu. Fayad'ufahu ala mawdi'i fiyya, dan Rasulullah juga menarik daging yang gigit daging tadi di tempat di mana aku tadi gigit dagingnya itu gitu. Ya, wa qauluha wa ata'arraqul araq, ai maksudnya apa? Ya. Ini kayaknya nggak cocok deh. Bentar. Oh iya, halaman 13-nya hilang. Ya, ini saya jelaskan gitu. Halaman 13-nya nggak ada. Ini langsung halaman 14 ya, Mai, kok nggak cocok. Ya, maksudnya ta'arraqul araq tadi gitu ya, apa gigit daging. Nah, ini hadis ini maksudnya apa? Ya bahwa di sini Rasulullah itu nggak jijik ya. Bahwa dengan kondisi Sayyidah Aisyah yang haid ya, tidak lantas nggak mau makan bareng, nggak mau minum bareng, bahwa di sini adalah suatu bukti yang konkret bahwa Rasulullah aja minum di bekas bibirku ataupun makan daging di bekas gigitanku. Nah seperti itu ya, bahwa ini suatu dalil ya yang kuat bahwa wanita haid itu tidak untuk dijijikkan gitu ya, bukan wanita yang kotor gitu. Sebentar, saya cek dulu. Bentar. Lalu apa?
Bentar ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, juga ini saya bacakan ya sedikit lagi. Ya, kita bahas dalil sedikit. Bahwa Rasulullah ini halamannya kelongkap ya, jadinya halaman 14. Ini saya kelewatan tadi belum ngecek. Ya, saya bacakan di sini di kitab saya sendiri. Ya, bahwa ada satu lagi ya kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya yattaqi'u fi hijri wa ana haid fa yaqra'ul Qur'an. Ya, bahwa Rasulullah itu pernah duduk bersandar di pangkuanku. Ya, di pangkuannya Sayyidah Aisyah. Ya. Dan wa ana haid, dan aku lagi haid, fa yaqra'ul Qur'an, dan beliau juga membacakan baca Al-Qur'an gitu. Dan padahal aku lagi haid gitu ya, dan ini bukan suatu penghalang ya bahwa kita untuk dekat-dekat dengan wanita haid, bahwa wanita haid ini enggak najis gitu. Kemudian terakhir ini penting soalnya saya bacakan hadis dari Fatimah ya bintu Abi Hubaish. Ini sering-sering dijadikan dalil ataupun dibahas dalam pembahasan haid ya. Dari Fatimah bintu Abi Hubaish radhiyallahu anha, fa idza aqbalatil haidah ya. Ini dalil terkait wajibnya mandi seorang wanita yang sedang haid ya. Fatrukis shalah. Fa idza aqbalatil haidah fatrukis shalah ya. Apabila ya kamu sudah melewati ya, ataupun kamu sedang menghadapi haid, bukan sedang melewati, apabila kamu sedang haid ya fatrukis shalah, kamu wajib meninggalkan salat. Fa idza dhahaba qadruha faghsili anki ad-dam wa shalli. Apabila ya kamu sudah menyelesaikan haidmu sesuai dengan kadarnya yang biasa dialami, faghsili anki, maka kamu wajib mandi ya, wasalli, kemudian sholat ya. Ini perintah untuk wajib mandi setelah haidnya berhenti. Nah, di kitab ini juga disampaikan poin terkait hikmah ya, hikmah dari haid itu apa. Nah, tadi ya ada satu hal ya yang tadi lupa saya sampaikan, bahwa suatu hari ya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu pergi haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sesampainya di Asy-Syarif ya, ternyata ya beliau ini haid ya. Lalu Sayyidah Aisyah itu nangis ya, sesenggukan, terus datengin sama Rasulullah gitu. Ditanya ya, anafisti itu maksudnya nifas di sini, anafisti nifas ya, atau di sini dimaksudkan apakah kamu sedang keluar darah atau haid gitu ya. Ulama mensyarahnya seperti itu ya. Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab iya gitu. Lalu Rasulullah menyampaikan ya innahu syai'un ya, ataupun amrun katabahu ala banati Adam ya, bahwa haid ini ataupun darah yang keluar yang kamu alami itu adalah sesuatu yang biasa, yang sudah Allah tetapkan ya untuk setiap ya banati Adam, setiap keturunan Adam gitu, setiap perempuan ataupun wanita keturunan Adam, bahwa ini adalah sesuatu yang normal yang akan dialami oleh setiap wanita. Nah, begitu ya. Hikmahnya apa dari haid ini? Ya, Syekh Abdul Rahman yang menjelaskan, "I'lam waffaqani Allah wa iyyak annal haid syai'un katabahul khaliq jalla jalaluhu wa ta'ala 'azamatu 'ala banati Adam." Tadi ya, sesuatu yang sudah Allah tetapkan untuk banati Adam, ya, untuk keturunan Adam. Ya. Dan ini juga sudah diperkuat ya dengan hadis yang tadi disampaikan oleh Rasulullah. Dan tujuannya ini ya untuk menjadikan wanita ya bisa berlomba-lomba ya dalam mencari yang pertama ya beriman ya dengan ketentuan ataupun sesuatu yang sudah Allah tuliskan ya, mengimaninya, bukan kemudian misalkan merasa ya haid lagi, jadinya nggak bisa banyak tilawah ataupun jadinya aktivitasnya terbatasi, karena ketika seorang wanita yang haid
itu tidak boleh, nanti ada hukum-hukumnya ya terkait dengan membaca Al-Quran, menyentuh mushaf begitu ya, terbatasi di bab itu ya, sehingga dia merasa pahalanya kemudian berkurang ataupun tidak sebebas laki-laki dan sebagainya. Nah, di sini Allah memberikan bahasanya itu, memberikan perhatian khusus pada wanita. Bagaimana wanita itu bisa memahami hukum ini dengan baik ya. Apakah dipahami dengan tadi sehingga membatasi dia untuk semangat ibadahnya di hadapan Allah, apa malah ya dia bisa mengelola ya, dengan adanya haid ini ya bisa mengambil hikmahnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sebagai ajang wanita untuk tolabul ilm ya, untuk berbenah dan memperbanyak pahalanya. Nah, begitu. Sampai di sini untuk bab kedua itu terkait nifas ya. Sudah jam kurang 1 menit lagi ya. Jam 8:30, kayak saya nggak berasa ya. Saya akhiri sampai sini dulu. Terakhir sampai di hikmah dari haid tadi. Nah, silakan teman-teman, ada 1 menit lagi ya. Kalau ada pertanyaan ataupun ada yang mau sharing silahkan. Ya, pembahasan kita masih jauh. Insya Allah akan makin seru lagi di bab-bab selanjutnya. Makanya kalau saya dari awal boleh mau semangat ngiklan ya. Kalau saya, karena saya pribadi ketika baca kitab ini saya puas, alhamdulillah, dan makin mendalam pemahaman saya ya terkait haid, nifas dan istihadah ini ya. Makanya buat teman-teman eman ya, sayang kalau misalkan ikutnya cuma sekali ataupun sekali pertemuan 2 kali gitu, terus juga pemahamannya nggak tuntas, terputus-putus, malah bingung jadinya. Ya Allah, ribet banget gitu ini hukum darah gitu. Akan kita ngerasanya begitu, karena dulu saya juga waktu sekolah dulu saya sempat ini ya belajar di rumah fikih ya, karena belajar langsung sama Ustazah Ainun Barokah, ada Ustazah Aini Aryani gitu. Karena beberapa kali saya udzur sehingga saya ngerasanya setiap hadir itu kurang nyambung karena kemarin udzur. Ini tiba-tiba ganti pembahasan udzur lagi. Nah, tapi ketika baca kitabnya ditelaah sampai tuntas ya, alhamdulillah insya Allah pemahamannya terkumpul dan semakin paham ya. Ternyata Allah sangat memudahkan sekali ya kita dalam menghadapi ya siklus kita, baik itu haid, nifas ataupun istihadah. Insya Allah begitu ya. Itu silahkan, ada yang mungkin teman-teman ada yang mau nanya. Silahkan yang mau bertanya, mungkin bisa raise hand atau ngechat juga boleh. Langsung ada pertanyaan ini, Saudara. Dari Mbak Safira. Assalamualaikum Ustadzah. Mau bertanya, jika keputihan itu termasuk cairan yang mana, nggih, Ustadzah? Iya. Baik, kalau untuk keputihan ya, ini masuk ke bab rutubatul farj ya. Rutubah tadi sudah kita jelaskan di awal ya, tapi rutubah ini yang keluarnya dari batinul farj ya, yang keluar dari bagian dalamnya farji gitu, sehingga dihukumi sebagai ya najis gitu ya, dan membatalkan wudhu gitu. Makanya teman-teman ya tadi harus dibedakan dulu ya antara yang keluar dari zahirul farj atau bibirnya bibirnya kemaluan ya, bibirnya farj ya, atau bagian luar farj, dan yang bagian dalam gitu. Nah, teman-teman juga ketika misalkan ragu-ragu ya ini keluarnya ya dari zahir atau batin ya, maka diambil yang yakin ya. Yang yakin di mananya gitu, teman-teman yakinnya di mana, karena al yaqinu la yazulu bisyak gitu, diambilnya yang yakinnya dari keluar dari mana gitu. Tapi untuk ini ya, untuk keputihan ini ya masuk ulama menggolongkan ke rutubatul farj yang keluarnya dari batinul farj atau kemaluan bagian dalam, sehingga hukumnya ya najis dan membatalkan wudhu begitu. Nah, ini dipermisalkan seperti madhi juga begitu ya. Nah, karena keputihan ini warnanya mirip-mirip madhi, seperti madhi begitu. Silahkan, ada yang lain?
Jadi sebelum sholat itu ya dicek dulu hati-hati celana dalamnya dicek. Mungkin saya boleh sedikit berbagi ketika teman-teman misalkan sedang dalam keadaan safar ya, dan kita termasuk wanita yang mempunyai kebiasaan keputihan ya, boleh disiasati ya dengan pakai panty liners gitu. Jadi pakai panty liners, jadi ketika kita mau sholat ya cari toilet ya untuk ngecek celana dalam kita ya. Kalau panty liners kan gampang ya, meskipun tinggal diganti gitu, tinggal diganti, nggak perlu capek-capek ngelepas CD-nya dan sebagainya. Ini khusus akhwat ya, jadi saya leluasa ya ngomong seperti ini ya. Insya Allah yang penting bagi saya ini ilmu ya, ini ilmu dan tidak ada aib di sini ya. Insya Allah teman-teman bagaimana mudah untuk memahaminya. Nah begitu, tinggal ngelepas panty liners-nya, tinggal diganti dengan panty liners yang baru gitu, dan dibersihkan kemaluannya. Nah begitu, kemudian juga ambil wudhu. Nah gitu ya. Kalau misalkan tidak pakai panty liners tadi, otomatis kan kita harus ngelepas ya, ngelepas celana dalamnya dan sebagainya. Ini agak ribet ketika safar seperti itu, boleh disiasatin begitu. Kalau di rumah kan gampang. Boleh, silahkan. Silahkan yang lain, mungkin ada pertanyaan lagi. Benar loh ya, menarik sekali nih soalnya saudara. Karena pembahasan tentang darah ini tuh seperti ya emang wajib, perempuan tuh wajib tahu gitu. Iya kan tadi hukumnya udah ini kita setelah ini ya ngaji gitu tahu akhirnya hukumnya fardu ain nih. Nah kalau fardu ain kan yang setiap orang ini wajib belajar gitu. Kalau misalkan tidak terfasilitasi ya kita nggak bisa keluar rumah atau cari cara gimana, baca buku ya, ikut kajian online atau intinya harus tahu gitu. Jangan sampai ya karena kekurangan ilmu kita akhirnya kita teledor gitu, gampangin yang ujung-ujungnya ya itu ya berbuah dosa gitu, karena dari awal kita punya kewajiban untuk belajar. Nah gitu. Silahkan. Ini sudah lebih 6 menit. Iya, lebih 6 menit. Kalau nggak ada yang tanya, saya loh yang tanya. Ya, silahkan Mbak Ayo, silakan. Yang sedang hadir, dimanfaatkan sebaik mungkin nih. Dimah ya, karena ini mukadimah, jadi nanti ada pembahasan yang beririsan, kayak tadi, bagaimana misalkan ketika ada wanita yang haid kemudian berhenti sebentar kemudian haid lagi gitu. Nah punya ritme kebiasaan yang seperti itu, punya kebiasaan keluar darah seperti itu. Nah itu ada pembahasan khusus, nggak lantas yang pokoknya lebih dari 15 hari gitu semuanya hukumnya istihadhah, nggak bisa seperti itu gitu. Pokoknya di mazhab Syafi'i kan minimal maksimalnya 15 hari, pokoknya yang lewat dari itu semuanya istihadhah dah gitu, nggak bisa begitu. Makanya perlu dianalisa dulu ya, awalnya kapan, nah berhentinya kapan, haid keduanya kapan dan sebagainya gitu. Nah, pokoknya ikhtiarkan teman-teman yang hadir bisa sampai tuntas. Nah, ini mumpung masih awal-awal ya, diajak teman-teman yang lain gitu biar bisa bergabung dan belajar secara detail. Ini kan masih awal, belum sampai bab-bab yang hitung-hitungan tadi itu gitu. Jadi insya Allah masih inilah nggak ketinggalan begitu. Ada hitungannya ya saudara ya? Ya. Gitu. Nah, kita nanti belajar begitu ya. Oh gitu, mungkin saya pertanyaan penutupnya gitu. Silahkan. Kan tadi salah satu ciri atau kriterianya haid itu punya siklus ya. Kalau misal dia siklusnya tidak pasti, maksudnya kadang ada, kemudian 2 bulan lagi, kemudian 3 bulan lagi. Nah terus misal setiap haid itu lalu
waktunya tuh lama gitu. Iya. Nah, itu gimana, itu nanti di bab selanjutnya ada gitu atau Iya. Kita apa namanya nanti ada bab pembahasan tentang apa mubtadaah mumayyizah, maksudnya orang yang apa pertama haid dan belum bisa membedakan daerah tamyiz, darah itu harus dibedakan ya. Misalkan dia ketika dihukumin haid itu darahnya kuat, istihadah itu darahnya lemah gitu. Kemudian mu'tadah orang yang apa sudah punya siklus, dia bisa membedakan dan tidak bisa membedakan. Itu nanti di belakang-belakang. Tapi secara umum yang seperti Mbak Diana apa tanyakan tadi ya, wanita ini harus misalkan bulan Januari ini adalah awal di mana dia haid gitu. Haidnya lama ya, udah mah pertama lama banget sampai 20 hari. Nah, misalkan gitu. Nah, maka apa dia ini kok bisa lama banget ya? Nah, maka dihitung haidnya sebagaimana wanita pada umumnya. Ya, sebagaimana wanita pada umumnya, yaitu berapa hari wanita pada umumnya itu? Nah, 7 hari. Ya, 7 hari. Nah, 7 hari, maka setelahnya itu nah dihitung sebagai darah istihadah. Nah, begitu. Nah, terus tapi tetap wanita ini harus meneliti. Nah, apakah dari siklus 20 hari ini ada darahnya bermacam-macam warna. Nah, ini tetap harus punya catatan. Makanya karena ini permulaan dia haid ya, begitu. Karena dia ini masih pertama kali ya punya pengalaman haid gitu. Terus juga misalkan haidnya tadi Mbak Diana menyampaikan haidnya nggak setiap bulan nih, kadang bulan ini haid, bulan selanjutnya nggak haid, bulan selanjutnya haid, bulan selanjutnya nggak haid, selanjutnya nggak haid lagi. Nah begitu deh, haid nggak haid gitu. Maka dia ini di bulan pertama ya, di bulan pertama dia kan sudah punya punya ini ya, punya kebiasaan tadi ya haidnya sampai 20 hari gitu. Maka nah bulan selanjutnya karena nggak haid ya udah ngalir aja begitu. Bulan selanjutnya ya bulan ketiganya tadi yang dia haid gitu, maka dia menanti ya, maka dia kewajibannya itu menanti ya apakah ya siklus haidnya itu selama ya ataupun seperti lamanya itu sebagaimana siklus haid yang pertama gitu. Nanti ada pembahasan khususnya di bab mu'tadah mumayyizah atau ghairu mumayyizah gitu. Itu secara umum seperti itu. Nah, makanya teman-teman semoga bisa hadir ya sampai akhir biar penjelasannya bisa terkumpul secara lengkap. siap? Jazakillah khair, Ustazah. Iya, amin. Baik, mungkin kita tutup ya, Ustazah. Ya, silahkan. Jadi kesimpulan pertemuan pertama kita malam ini adalah di Muqaddimah kitab Al-Ibanah wal Ifadah ini disampaikan oleh guru penulis yaitu Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban seorang muslim ya, dan untuk perempuan ini belajar mengenai darah haid dan nifas ini merupakan wajib gitu ya. Jadi urgensi untuk kita belajar ini betul-betul tinggi gitu. Jadi kalau bisa cari kesempatan bagaimana kita bisa menuntut ilmu mengenai darah haid dan nifas ini. Nah, di buku ini yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Saqaf itu terdiri dari 8 bab. Nah, bab pertama yang sudah dibahas adalah mengenai haid. Sebelum masuk ke bab pertama, dibahas juga mengenai cairan-cairan yang keluar dari farji atau kemaluan. Di antaranya ada mani, maldi, waldi, dan rutubatul farj. Kemudian haid sendiri adalah merupakan darah yang natural atau normal keluar dari rahim wanita yang paling dalam secara sehat
tanpa alasan apapun dan dalam kurun waktu tertentu. Ciri-cirinya adalah ya seperti sangat berhubungan dengan ini ya pengertiannya. Yang pertama ciri-cirinya adalah darahnya alami keluar secara sehat. Yang kedua, keluar dari rahim wanita yang paling dalam. Yang ketiga, keluar tanpa sebab, berbeda dengan nifas dan istihadah. Dan yang keempat, memiliki siklus, batas minimal dan batas maksimal. Kemudian asal haid ini dibahas juga dalam surat Al-Baqarah ayat 222, kemudian hadis dari Aisyah, dan juga hadis dari Fatimah. Nah, baik. Insya Allah kajian pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak Ustadzah Ahadiyah atas kesediaan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kami semua. Semoga Allah berikan keberkahan kepada Ustadzah dan keluarga, juga kepada kita yang menuntut ilmu bersama di majelis ini. Baik, itu saja. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan sebagai moderator pada malam hari ini. Jangan lewatkan juga, insya Allah Sabtu besok akan ada kajian juga dari Ustadz Khairul Anam LC yang akan mengaji kitab Arba'in Nawawi. Nah, untuk info lebih lanjutnya bisa langsung menuju sosial media kami. Kemudian kajian ini juga akan diupload di YouTube dan fanpage Facebook. Ya, insya Allah begitu. Baik, saya tutup pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.